Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19. Tertulis demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pesawat Malaysian Airlines MH370 yang berpenumpang 239 orang hilang dari radar dan tidak diketahui di mana keberadaannya, sekitar lebih dari 24 negara bergabung dalam usaha pencarian. Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Indonesia, China, dan berbagai negara lain turut membantu. Waktu yang digunakan untuk mencari mencapai 2 tahun lebih. Luas wilayah yang jadi lokasi pencarian lebih dari 70.000 km persegi, dan biaya yang dikeluarkan untuk upaya ini sangatlah besar. Sepanjang sejarah, pencarian MH370 menjadi upaya pencarian pesawat yang termahal di dunia. Betapa berharganya para penumpang tersebut, sehingga usaha yang dikerahkan begitu masif. Dalam mencari jiwa-jiwa yang terhilang, upaya kita masih belum seberapa besar. Kita perhatikan Matius 4 ayat yang ke-19 ini. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." 2 orang nelayan bernama Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala di Danau Galilea. Dan saat itulah Tuhan Yesus lewat di dekat mereka. Ketika Tuhan melihat kedua bersaudara ini, Ia memanggil mereka untuk mengikutinya dan menyatakan bahwa mereka akan dijadikannya sebagai penjala manusia. Dalam kesibukan, mereka dipanggil Tuhan, dan mereka meresponi dengan sikap yang menuruti panggilannya. Berbeda dengan fokus penjala ikan yang adalah mencari penghasilan, Tuhan mengarahkan mereka kepada fokus baru, yaitu menyelamatkan manusia yang terhilang. Inilah saudara yang terjadi ketika seseorang mengikuti Tuhan. Fokusnya berubah, bukan lagi dunia. Tidak lagi ia akan mempromosikan yang lain, tapi fokusnya adalah mempromosikan dan memperkenalkan kabar sukacita, yaitu kabar Injil yang menyelamatkan. Orang yang mengikut Kristus akan mengendorse kerajaan sorga, akan menyampaikan kabar baik, yaitu kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Fokusnya adalah menjala manusia. Dimanapun kita berada saudara, apapun profesi kita, kalau kita adalah pengikut Kristus, maka kita semua adalah penjala manusia. Kita semua adalah pengendorse kabar baik, penyampai berita Injil, pemberi kesaksian akan Kristus, terang dan garam dunia, serta saksi-saksi Tuhan yang hidup. Meskipun kita berstatus pelajar, atau mahasiswa, atau karyawan, atau pemimpin perusahaan, apapun posisi dan jabatan kita, kita semua adalah pengendorse kabar Injil Kristus. Biarlah fokus kita tetap pada yang utama, yaitu menjadikan setiap orang murid Kristus agar mereka mengenal kebenaran dan mengalami keselamatan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita menjadi orang yang pasif, tidak pernah menyampaikan kabar baik selama kita menjadi pengikut Kristus? Ataukah kita menjadi orang yang aktif dalam memperkenalkan Kristus pada orang-orang di sekitar kita? Entah itu melalui sikap hidup, teladan baik ataupun perkataan kita. Sadari akan status kita sebagai penjala-penjala manusia. Saudara dan saya adalah terang dan garam bagi dunia ini. Tujuan kita adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami sadari bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang yang beriman percaya kepadamu, sudah menjadi tugas kami untuk menjala jiwa-jiwa, menjala manusia. Sudah tugas kami untuk mengabarkan kabar keselamatan yang daripadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami yang selama ini pasif dan tidak mau berbuat apapun untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami sadari bahwa ada begitu banyak orang yang terhilang dan sedang berjalan menuju kebinasaan. Jamah hati kami Tuhan, penuhi dengan belas kasihan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, sehingga kami bertindak, mencari, dan menjala jiwa-jiwa. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, tuntun kami dengan hikmat-Mu dalam segala tugas aktivitas kami, supaya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.